Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Naura Hidayah. Dengan kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat logo. Untuk membuatnya, di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Tidak terbatas kawan-kawan yang menggunakan software apa saja. Tanpa membuang waktu lagi, kita mulai ya. Pertama, buka lembar kerja CorelDRAW terlebih dahulu. Kita perbesar sedikit. Nah, kira-kira di sini. Selanjutnya, saya akan memasukkan text tool untuk memasukkan huruf. Klik text toolnya. Di sini saya menggunakan brush script MC dengan ukuran 72. Nah, kita klik. Di sini saya huruf M besar dengan Y kecil. Ini masih dalam mode text tool. Untuk mempermudah, bisa dengan cara klik tick tool. Pada bagian tengah gambar, klik kanan, pilih Convert to Curve. Nah, dengan ini kita bisa ngubah ke tempat semaunya kita. Karena kalau dalam mode text tool agak ribet karena nanti kadang-kadang suka berubah ke teksturnya lagi. Kita miringkan beberapa derajat. Ya, kira-kira segini. Nah, setelah itu saya pakai freehand tool untuk membuat garis. Kita klik. Nah, seperti ini. Misal sudutnya ini ada yang tidak sesuai dengan keinginan, kita bisa pakai shape tool. Shape tool itu untuk mengubah sudut-sudut. Misalnya begini. Pilih tick toolnya lagi. Ini masih tipis. Nah, untuk menyesuaikan, kita ubah ketebalannya dengan outline width. Klik outline width-nya, sesuaikan dengan ketebalan yang diinginkan. Misalnya segini. Terlalu tebal, 1,5 sekali. Nah, contohnya kayak gini. Nah, setelahnya ini saya ingin menambahkan gambar di sini. Di sini tuh ada yang namanya an arrowhead. Ini di sini tuh buat nambahin gambar. Ini dari yang ujung mulai dengan sampai ujung akhir. Jadi ini yang ujung awal, ini ujung akhir. Ujung akhirnya saya mau pakai gambar seperti ini. Gak harus yang ini, kalian juga bisa milih yang lain. Tersedia di sini. Misalnya kayak gini juga bisa. Tapi saya milih yang tadi saja. Salah deh. Saya pilih ini. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan beberapa angka. Di sini saya akan memasukkan 3,
Audio Jungle. 4, 2, 1, dan 0. Audio Jungle. Nah, jangan lupa Audio Jungle. ininya kan masih bentuk teks ya. Di sini saya mau ngubahnya jadi 100 agar seimbang. Kita pindahin dulu yang lain untuk tidak mengganggu. Audio Jungle. Nah, jangan lupa ubah ke convert to curve-nya biar nggak lebih mudah. Klik 2 kali, ubah rotasinya misalnya 180 derajat. Nah, letakkan di sini. Audio Jungle. Nah, selanjutnya saya ingin angka 4. Angka 4-nya Audio Jungle. masih dalam teksnya ini, teksturnya ubah ke 100. Nah, Audio Jungle. terus jangan lupa ke shape epic tool lagi, ubah ke convert to curve. Audio Jungle. Saya taruh di sini. Audio Jungle. Selanjutnya angka 2. Nah, untuk angka 2 ini sama, ubah ke convert to curve-nya dulu. Nah, di sini saya akan sedikit berbeda. Audio Jungle. Tadi ya ada kesalahan sedikit. Audio Jungle. Jangan lupa, saya lupa ini ke 100 untuk seimbang. Nah, baru di convert to curve. Nah, setelah di convert to curve, Audio Jungle. saya ingin ujung ini tuh panjang. Nah, yaitu itu dengan caranya pakai shape tool. Audio Jungle. Klik shape toolnya, blok bagian ujung sini, blok. Audio Jungle. Nah, habis itu tarik. Nah, ini untuk mempermudah. Misalnya segini. Nah, menarik kan? Setelah itu pilih pick tool-nya lagi. Audio Jungle. Saya pindahkan ke dekat 4-nya. Audio Jungle. Nah, setelah itu saya masukkan angka 1 dan Audio Jungle. 0-nya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oh, ini piktonya Audio dulu. Jungle. Saya lupa ke convert to curve-nya. Nah, kira-kira begini. Selanjutnya, saya ingin menambahkan Audio Jungle. lingkaran dan kotak. Di sini lingkarannya itu pakai ellipse tool. Audio Jungle. Ellipse tool.
Nah, kan kalau buatnya suka melencong-melencong gitulah ya, nggak bulat sempurna. Untuk membuat bulat sempurna itu, kita sambil tekan Ctrl Ctrl. Nah, lepas klikannya. Nah, bulat sempurna kan? Untuk langsung warnakan warna hitam. Nah, kecilkan sedikit. Lalu buat persegi panjangnya kita pakai rectangle tool. Rectangle tool. Jangan pakai kontrol ya. Kalau kontrol malah nanti jadi persegi panjang seperti persegi biasa. Jadi dibiasain aja. Nah, ini kita hitamkan. Nah, buat beberapa, saya di sini pakai di kopi. Nah, lebih mudah sih pakai Ctrl C terus Ctrl V. Kayak fungsi keyboard biasa. Terus kita susun. Kita susun. Saya juga mau copy lagi bulatnya di sini. Copy. Kok nggak muncul ya? Kita buatnya bulatnya kira ada 4 kira-kira. Sedangkan kalau kotaknya itu ada 5. Kenapa ada bulatnya 4 kotaknya 5? Nanti saya jelaskan. Saya susun seperti ini. Pastikan semuanya lurus dengan jarak yang tepat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ternyata ada yang kurang sedikit. Audio Jungle. Nah, ini
Tapi kan ternyata terlalu besar ya. Berarti Audio Jungle. kita bisa bidik semuanya dengan menggunakan pick tool-nya. Klik kanan, Audio Jungle. lalu kita grup ini untuk menggabungkan semuanya. Semua yang kita buat tadi yang di select tadi menjadi satu, sehingga diperkecilnya lebih mudah untuk menyesuaikan. Nah, jadi lebih mudah. Audio Jungle. Taruh di tempat yang pas, kira-kiranya di sini kali ya. Masih terlalu besar. Audio Jungle. Audio Jungle. Yap, kira-kira seperti ini logonya. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya masih pemula. Terima kasih. Ya, sekarang bagian penjelasan logonya. Nah, tapi kita harus tahu dulu, logo itu apa sih? Saat ku berjalan Nah, tanpa logo ragu, itu tanpa bimbang, merupakan identitas yang mencerminkan visi dan misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam logo perusahaan. Menurut John Murphy dan Michael Rose, satu fungsi utama logo itu untuk mengidentifikasikan produk, jasa, atau perusahaannya. Logo itu bukan sekedar nama, jadi mengidentifikasikan suatu perusahaan, membedakan produk dengan organisasi lain, mengkomunikasikan keasliannya, menambah nilai, mempresentasikan aset, serta properti legal suatu produk atau organisasi. Nah, logo itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, logogram. Logogram itu adalah simbol atau karakter yang digunakan yang disampaikan dengan suatu kata yang menggambarkan bidang usaha suatu bisnis perusahaan atau organisasinya. Biasanya logo itu berupa gambar yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan. Ada Shell, ada Apple, ada Twitter, masih banyak lagi contoh-contohnya. Tipe kedua itu jenisnya yaitu adalah logotype. Logotype itu ya fungsinya sama kayak logogram, cuman di logotype ini divisualisasikannya dalam bentuk huruf atau tipografinya saja. Contohnya Sony, Mimas, sama Acer. Nah, di sini ini logo saya yang sudah kita buat sebelumnya, yang saya buat. Nah, penjelasannya itu terletak pada my-nya ini. Nah, tahu nggak sih kalau my yang saya buat ini juga ada cirinya, ciri khasnya, yaitu bentuknya kayak tangan. Coba kalau diperhatikan itu tuh kayak ada jari limanya, kayak tanda hai gitu. Nah, lalu ada sinyalnya itu ada yang sinyal artinya yang terhubung. Jadi semuanya itu saling terhubung. Nah, yang selanjutnya di mesh stand. Nah, di mesh stand ini itu dibuatnya berdasarkan angka. Jadi di sini itu saya membuat teksnya itu bukan dari emang teks huruf biasa, tapi saya membuatnya dari angka. Jadi sebenarnya dengan cara modifikasi tertentu kita juga bisa bikin huruf dari angka-angka. Nah, kedua adalah bagian garis bawahnya itu. Tahu nggak sih ini apa sebenarnya? Pasti pada bingung. Sebenarnya ini itu kode Morse untuk kata Indo. Nah, nggak pada nggak kan? Nah, penjelasannya itu, nah ini adalah sandi-sandi Morse-nya. Kalau diperhatikan baik-baik, 2 titik ini adalah untuk kode Morse I, yang ini adalah kode Morse untuk N,
Yang selanjutnya adalah untuk kode Morse D. Yang terakhir adalah kode Morse untuk huruf O. Nah, jadi pada nggak semua kan kalau ini tuh semuanya kode Morse. Nah, terima kasih sebelumnya atas perhatian dari awal sampai akhir. Semoga kita bertemu untuk kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa.